Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam program Renungan Pagi GPD Sekina BSD. Pagi hari ini kita akan melihat Alkitab kita bersama di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita mengenai Abraham itu sudah sering kita dengar dan sering juga kita baca di dalam Alkitab. Tetapi pagi hari ini kita melihat bagaimana Abraham yang adalah paman daripada Lot. Karena kita tahu bersama bahwa Lot itu memiliki 3 kakak beradik, yaitu Abram, Nahor, dan Haran. Dan ayah mereka bernama Tera. Pada waktu Tera, ayah daripada Abram masih hidup, maka Haran itu meninggal. Haran adalah ayah atau papa daripada Lot. Dan kita tahu bersama bahwa firman Tuhan datang kepada Abraham untuk memperbesar keberadaan kehidupan Abraham. Abraham datang dengan keberadaan kehidupannya karena panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Yang dipanggil oleh Allah untuk diberkati dan menjadi besar, bahkan memberkati banyak orang, itu Abraham secara pribadi. Tetapi ternyata Lot, yaitu keponakannya, anak daripada saudaranya yang bernama Haran, itu ikut. Dan kalau saudara baca dalam Kejadian pasal yang ke-13, bahwa pada waktu Abraham diberkati, maka Lot pun ikut diberkati dengan luar biasa sekali. Tetapi Alkitab menulis dengan jelas bahwa terjadilah perkelahian antara hamba-hamba Abraham dan juga hamba-hamba daripada Lot. Dan kita belajar bersama mengenai kejadian di dalam pasal yang ke-13 ini. Pada waktu terjadi konflik, pada waktu terjadi perkelahian, pada waktu terjadi cekcok, maka Abram yang tua, yang senior, dia datang kepada Lot yang muda, yang adalah keponakannya sendiri. Dan dia berkata kepada Lot, Lot, jangan kita berantem. Jangan ada perkelahian antara saya dan engkau. Kita ini kerabat. Bapak Ibu, Abraham memiliki pribadi yang suka damai. Abraham memiliki pribadi yang tidak mau bertengkar. Abraham tidak mau mencari musuh. Bagi Abraham, bahwa satu musuh itu begitu banyak sekali, begitu besar sekali. Dan Abraham mau untuk dia tetap memiliki hubungan yang indah dan baik dengan Lot. Hal yang kita inginkan dalam keberadaan kehidupan kita hari-hari ini. Walaupun Alkitab berkata dalam 2 Timotius pasal yang ke-3, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, menuliskan di sana bahwa di akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Dan salah satu karakter orang yaitu tidak suka damai. Tetapi bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau belajar seperti Abraham. Mungkin kita sudah menolong orang lain, kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan hal-hal yang indah dan terpuji. Tetapi ternyata kita dibenci, kita dimarahin, kita diolok-olok, kita mendapatkan kata-kata yang kasar. Yang Tuhan rindukan bagi kita, di mana kita memiliki pribadi yang suka damai. Pribadi yang suka damai adalah pribadi yang tidak menyimpan amarah. Pribadi yang suka damai adalah pribadi yang tidak menyimpan kebencian. Pribadi yang suka damai adalah pribadi yang tidak menyimpan dendam. Alkitab berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Roma.
Kalau saudara melihat bersama di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-17 sampai dengan 19, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Biarlah hari-hari yang kita lewati jalanin, kita percaya kita tidak sendiri. Kita melakukan yang indah, kita melakukan yang baik. Kita sudah berbuat yang mungkin maksimal yang kita rasakan. Tetapi orang tidak pandang, malah orang benci. Tetap kita serahkan kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata mata Tuhan itu melihat. Dan firman Tuhan dalam kitab Roma bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita adalah anak-anak Allah. Biarlah kita senantiasa membawa damai. Ada orang mungkin di sekitar kita yang lagi konflik, yang lagi bermusuhan, yang lagi marah-marahan, yang mungkin lagi saling benci. Sebagai anak-anak Allah, tugas saya dan saudara adalah membawa damai. Membawa damai. Membawa damai. Karena Alkitab berkata di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-37. Mazmur 37 ayat yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mari Bapak Ibu, hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau kita senantiasa suka membawa damai, maka firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37, kita akan memiliki masa depan. Dan masa depan yang cerah, yang indah. Di dalam Alkitab menuliskan bahwa masa depan yang cerah, yang gilang gemilang, itu yang Tuhan siapkan bagi saya dan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus berterima kasih buat pagi yang indah ini. Tuhan izinkan kami ada, dan kami percaya bahwa di hari yang baru ini, di mana kami bersama dengan Tuhan, ada peluang-peluang di mana keberadaan kehidupan kami boleh menyakiti atau disakiti. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini membawa kami untuk senantiasa memiliki pribadi yang suka damai. Roh Kudus yang tolong kami, Roh Kudus yang memampukan kami, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter seperti Abraham. Karena kami adalah anak-anak Allah. Berkati hari yang kami jalani, berkati apa yang menjadi aktivitas kami. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, tetap kuat, semangat, dan percaya ada perlindungan Tuhan bersama dengan kita. Haleluya.